Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama Kalapatra pada PowerPoint kali ini. Selanjutnya ada latar belakang dari proyek kami. Aceh ini punya banyak warisan budaya seperti benteng, makam kuno, dan situs kerajaan lama. Tempat ini penting karena menjadi bagian dari sejarah dan jati diri daerah. Sayangnya, masih banyak orang yang belum tahu batas wilayah cagar budaya, sehingga sering terjadi pembangunan atau aktivitas yang merusak situs bersejarah. Selama ini, data tentang cagar budaya hanya disimpan di instansi pemerintah dan sulit diakses masyarakat. Akibatnya, tindakan baru dilakukan setelah kerusakan terjadi. Untuk mengatasinya, dibuatlah Kalapatra, yaitu sistem berbasis web dan mobile yang bisa menampilkan peta dan informasi zonasi cagar budaya, dan selanjutnya memungkinkan masyarakat untuk melapor langsung dengan lokasi atau geotagging jika ada masalah di lapangan. Kemudian pada bagian research kami melakukan dua jenis penelitian, yaitu secondary research dan juga primary research. Dari secondary research kami mempelajari penelitian tentang pelestarian cagar budaya dan juga WebGIS yang hasilnya digitalisasi bisa mempermudah pemetaan dan juga pelaporan. Tetapi masih ada kendala pada SDM dan juga standar data. Sedangkan pada primary research melalui wawancara kami menemukan perlunya data yang terbuka dan juga fitur pelaporan masyarakat, yang dimana data ini nantinya akan divalidasi oleh ahli agar tetap akurat. Next. Selanjutnya, competitive audit. Kami membandingkan aplikasi Kalapatra ini dengan 3 aplikasi lain, yaitu Sentuh Tanahku, Waze, dan juga iNaturalis. Pada tabel bisa kita lihat Sentuh Tanahku sudah punya data resmi pemerintah tetapi belum fokus pada laporan real time dan juga validasi ahli. Kemudian Waze punya keunggulan di pelaporan real time dan juga feedback tetapi tidak menyajikan data resmi. Sedangkan iNaturalis memiliki validasi dari komunitas namun belum menyajikan data hukum ataupun resmi. Dari hasil ini kami menyimpulkan bahwa Kalapatra bisa menggabungkan keunggulan dari ketiganya, yaitu menghadirkan data resmi, validasi ahli, dan juga sistem pelaporan real time yang akurat. Next. Selanjutnya adalah kelompok user. Pada kelompok user, kami melakukan pengamalan di 3 lokasi, yang dimana ada di FMIPA USK, Museum Aceh, dan juga area sekitar Darussalam. Ketiganya mewakili 2 jenis pengguna utama sistem Kalapatra, yaitu pengguna informasi dan pengelola informasi. Pengguna informasi seperti masyarakat dan peneliti membutuhkan akses data cagar budaya dan juga mudah dipahami dan digunakan. Sementara pengelola informasi seperti pihak museum maupun akademisi berperan dalam pengelolaan serta pembaruan data agar tetap akurat. Next. Persona pertama yaitu tempat yang dia datangi atau pada saat dia tinggal, yaitu tempat Benteng Indrapatra, dia merasa kurang terawat dan dibersihkan. Menurut Pak Putra, warga sebenarnya peduli, tapi tidak tahu harus lapor kemana. Karena itu beliau berharap ada aplikasi seperti Kalapatra yang bisa membantu masyarakat melapor lewat HP. Next. Soalnya ada persona kedua, yaitu Kak Dini. Kak Dini adalah seorang mahasiswa biologi. Pada sehariannya Kak Dini ini merasa dia sangat sulit untuk menemukan data-data seperti data peta maupun zonasi untuk penelitiannya. Tapi ia terpaksa pakai data dari internet yang belum tentu akurat. Menurut Kak Dini ini, Kalapatra bisa membantu mahasiswa mendapatkan data yang lebih benar dan mudah digunakan. Ia juga berharap sistem ini bisa mempererat kerjasama antara masyarakat, peneliti, dan pemerintah dalam menjaga situs budaya. Selanjutnya ada Pak Suryanto. Nah, Pak Suryanto ini ia sehari-hari memantau dan menjaga situs bersejarah agar tidak rusak dan tetap aman. Tantangan yang sering ia hadapi
adalah sulitnya koordinasi antar instansi dan laporan dari masyarakat yang kadang tidak lengkap. Menurut Pak Suyanto ini, Kalapatra bisa membantu mempercepat laporan dan memantau kondisi situs secara langsung lewat peta digital. Selanjutnya ada Bu Nisha. Ia adalah seorang ahli geografi dan geofisika. Nah, dalam kesehariannya, ia kadang-kadang membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang risiko bencana. Menurut beliau, banyak situs budaya yang rusak karena faktor alam seperti tanah longsor atau gempa. Ia melihat pentingnya menggabungkan data geofisika seperti struktur tanah, curah hujan dengan data cagar budaya. Dengan Kalapatra ini, semua data itu bisa disatukan sehingga pemantauan situs jadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, affinity diagram. Nah, pada affinity diagram ini adalah metode untuk mengelompokkan ide atau data berdasarkan kesamaan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa pelestarian cagar budaya membutuhkan sistem yang bisa menggabungkan berbagai jenis data. Di sini kami membagi hasilnya ke beberapa kelompok seperti data informasi, hubung dan manfaat aplikasi, kondisi dan pemeliharaan situs. Dari pengelompokan ini, kami jadi tahu fitur apa saja yang kami gunakan atau butuhkan dan masalah apa yang sering muncul di lapangan. Next. Baik, selanjutnya kita akan membedah VPC atau Value Proposition Canvas. Yang dimana Value Proposition Canvas ini, di sini kami menggambarkan nilai yang ditawarkan kepada segmen pengguna, yaitu pengguna informasi. Di sisi kanan, itu pada Customer Jobs, mereka adalah mengakses informasi zonasi dan melaporkan kondisi situs. Namun mereka merasakan beberapa kendala atau pains yang nyata di lapangan seperti informasi batas zona yang masih sulit diakses, kondisi tempat yang kurang terjaga kebersihannya, sampai hingga akses jalan menuju benteng yang belum rapi. Mereka mengharapkan gains-nya itu adanya peta digital yang terbuka dan data spasial yang terintegrasi. Kemudian untuk menjawabnya, di sisi kiri, Kalapatra hadir dengan solusi produk dan service-nya berupa peta zonasi interaktif, pelaporan basis foto, dan informasi lingkungan real time. Next. Selanjutnya ada bisnis model Canvas, yang dimana ini menjelaskan bagaimana Kalapatra bekerja untuk membangun menjaga cagar budaya. Platform ini memberi manfaat lewat peta digital interaktif, fitur laporan, kondisi situs, serta edukasi bagi masyarakat dan pengelola data. Nah, di sini nilai utamanya itu adalah akses spasial terbuka, edukasi pelestarian budaya, dan poin penting lainnya itu mitigasi risiko bencana. Dan juga untuk menyampaikan nilai tersebut, kita menggunakan aplikasi mobile atau website resmi dengan kolaborasi instansi. Terakhir, untuk struktur finansialnya atau revenue stream-nya, pemasukan itu dipastikan berasal dari pendapatan pemerintah, kerjasama instansi, sama sponsorship budaya. Next. Kesimpulannya, cagar budaya di Aceh itu seperti makam kuno dan benteng, mulai terancam karena kurangnya informasi yang sulit diakses. Jadi untuk mengatasinya, dibuatlah Kalapatra ini, yaitu sistem peta digital dan pelaporan masyarakat berbasis web dan mobile, yang dimana sistem ini membantu menjaga situs budaya dengan cara membuat data lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Harapannya Kalapatra bisa membuat pelestarian cagar budaya jadi lebih mudah, teratur, dan bekerja sama dengan banyak pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.